Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang kucintai karena Allah, baik yang berada di Rokan Hilir maupun yang berada di luar Rokan Hilir, mudah-mudahan kita tetap semangat beribadah pada bulan suci Ramadan tahun iko, meskipun negoi kita diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atos." Berapa banyak, kata Nabi, uang yang berpuasa tapi tidak bernilai apa-apa kecuali yang didapatnya hanya rasa haus dan dahaga saja. Artinya apa, saudara-saudaraku yang berbahagia? Artinya lotih puasa, lotih puawis, lotih belapa, tapi tidak bernilai apa-apa dengan puasanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, agar puasa kita tidak sia-sia, maka ada 5 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah mari kita luruskan niat kita. Jangan niat tu berkelok-kelok, jangan niat tu berbengkok-bengkok. Ya. Kenapa berbengkok? Kenapa berkelok niat tu? Ada orang puasa niatnya biar dipuji orang. Ada orangnya niatnya puasa, mengapa kau puasa? Biarlah aku puasa, biar langsing badan aku sikit. Tu dah berkelok niatnya, dah tak lurus lagi niatnya. Puasanya karena apa? Tujuannya nak melangsingkan badan. Kemudian ada orang ditanya oleh, mengapa kau puasa? Biarlah puasa. Aku tahun dulu tak puasa dah, tapi tahun ni kau biarlah aku puasa. Karena apa? Biar kita tak kono wabah corona. Kau biarlah kita berpuasa. Udah tidak lurus lagi niatnya, udah bengkok niatnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau niat kita nak puasa hanya untuk melangsingkan badan, dapatlah kita langsing badan kita, tapi pahala tak dapat lain. Kalau niat kita untuk dipuji orang, dapatlah kita dipuji orang, tapi pahalanya tidak kita dapatkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, berapa banyak amalan yang sikit tapi bisa menjadi dosa karena apa? Karena niatnya. Amalnya sikitnya, ya. Sedekahnya RM1 ya. Sikit, tapi karena niatnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa bernilai dosa. Kemudian kata Abdullah bin Al-Mubarak lagi, berapa banyak, kata beliau, yang amalannya dosa tapi nilainya kecil. Karena apa? Karena niatnya. Amalannya dosa, sedekahnya dosa, boiko. Tapi apa? Tapi tidak bernilai, nilainya kecil. Karena apa? Karena niatnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk dipuji orang, ya. Hanya untuk biar tahun muka aku dipilih, biar terpilih balik, maka dia bosa sedekahnya, amalannya bosa. Tapi karena apa? Karena niatnya berbelok, niatnya tak lurus lagi, maka tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saudara, yang pertama adalah mari kita luruskan niat kita. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, yang kedua adalah pelajari tuntunan puasa. Ya. Kita kadang buat amal ya puasa yang ibadah sunat, ya. Kita buat supaya ibadah wajib. Yang ibadah wajib, ya, kita lalai-lalaikan. Nah, itu terbalik. Ya. Itu terbalik. Artinya bukannya tak boleh kita ibadah sunnah, tapi jangan mengenyampingkan ibadah-ibadah kita yang wajib. Oleh karena itu, pelajari tuntunan puasa. Jangan mentang-mentang kita buat, ya, nanti udah datang waktu berbuka, ya, kita langsung biarlah aku semayang dulu, solat dulu aku kuatnya. Itu tak ada tuntunan lagi. Padahal tuntunan
Berbuka itu adalah, kata Nabi, berbuka itu dipecopek. Artinya apa? Artinya bukan belum datang waktu berbuka oleh kita dah berbuka. Bukan, artinya apa? Ketika datang waktu berbuka, maka berbukalah segera, walaupun hanya dengan setobik air. Lalu kita solat, ya, tak mengapa. Karena apa? Karena kita sudah berbuka. Begitu juga sahur. Sahur itu yang dituntun Nabi adalah sahur itu melambatkannya. Ya, artinya apa? Artinya waktu sahur itu ya kio-kio setengah jam nak solat subuh, atau beberapa waktu nak solat subuh. Itu kadang jam 1 dah memokik orang dah, nak sahur. Tengok jam 1 mau sahur apa? Itu sopah kendah. Bukan sahur namanya. Jadi yang kedua, pelajari tuntunan puasa betul-betul. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan. Kita buat jadualnya, bila waktu kita berzikir, bila waktu kita tilawah Quran tadarus, ya, bila waktu kita ibadah-ibadah sunnah yang lain, ibadah-ibadah kita yang wajib, ya, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah, bukan menyibukkan diri. Kalau bahasa kita apa nama tu? Aku nak melengah puasa. Dulu puasa nak lengah, orang puasa pun nak dicopik, dia nak lengahnya, ya, main game. Sibuk main game dia. Tak tahu tu azan tak dongah apa, tak dongah. Karena apa? Karena menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, yang ketiga, saudara-saudaraku yang berbahagia, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, jaga ucapan dan perbuatan kita. Jaga ucapan, ya, dari dusta, dari ribah. Iko udah puasa no, mak tak beragak puasa kau dah, tapi cakap bohong ya. Ya, berjual kian berbohong ya, ya, menipu ya, berjual berdagang menipu ya padahal puasa. Ya, ribah begitu juga. Ya, tekonang hati aku nak. Tekonang hati aku nak padahal puasa pak. Masih tekonang hati aku ya lain. Ya. Kemudian adu domba puasa, masih menghasut uang. Apa kau? Usah donga cakap bupati tu lain, usah donga cakap ulama tu lain. Tak ulama apa tu nya menyuruh wang gigo-gigo tu, menghasut wang. Ya. Menghasut padahal masih berpuasa. Menjaga pandangan kita, menjaga pendonga, menjaga pandangan, menjaga dotusan hati kita. Ya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basoro, sesungguhnya penglihatan, wal fuada, sesungguhnya hati, semuanya itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Jadi jaga ucapan dan perbuatan kita. Ya. Yang kelima, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jaga kesehatan saat berpuasa. Sehat, ya, jangan mentang-mentang kian bawa berbuku segalanya habis. Ya, tunjang bombak habis. Pergi buto apa lagi habis semua. Makan pula melako, menyanda. Tak dongah wang obang le dah menyanda kan apa? Melako dah betul ketukah dah masuk kan. Menyanda. Itulah orangnya. Udah makan, dia udah berbuka. Apa yang dilakukannya? Tertidur. Tertidur. Bila jagonya sahur, baru jago balik. Udah sahur, tertidur lagi. Itu bukan tertidur namanya saudara. Itu terbutuh kendah. Nak tertidur namanya dia. Jadi kalau ditanya, asyik tidur kau? Tidur bulan puasa tu kan ibadah. Itu bukan ibadah namanya kalau tidur. Melanja tidur tu kata orang kita. Ya, udah berbuka, tertidur. Karena habis konyang, itu konyang lain. Balai dondam. Balai dondam segala dah dimakan. Kian bila jago nak sahur tertidur lain. Itu bukan tidur namanya saudara-saudara. Itu namanya terbutuh kendah. Tak tahu tu apa tidak lain. Jadi kalau dah begitu tak sehat lagi. Tak sehat. Ya. Ada bagian-bagian untuk makan kita, untuk minum kita. Ya. Jadi jaga kesehatan saat berpuasa. Ya, terutama kita dilanda wabah COVID-19 ini, ya, mari setiap ya kita sempurnakan wuduk kita. Kita perbaharui wuduk kita. Ya. Kita kan setiap
setiap nak tiba nak sampaikan satu dompet suruh cuci tangan. Biar bersih, biar bersih mencuci tangan. Tapi ingat, yang lebih utama adalah mari kita sempurnakan wudhu kita. Kita terus memperbaharui wudhu kita. Semuanya suci, semuanya bersih. Ya, mulai dari tangan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih semua. Oleh karena itu, kesimpulan kita pada saat itu, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Yang kedua, mari kita pelajari tuntunan berpuasa. Yang ketiga, kita sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Yang keempat, jaga ucapan dan perbuatan kita. Yang kelima, jaga kesehatan kita saat berpuasa. Oleh karena itu, sebuah hadis Rasulullah SAW, man soma Ramadan, bang siapa yang puasa Ramadan, imanan dengan penuh iman, wahtisaban dengan mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.